berbahagia untuk anak-anak kelas 6. Tadi telah kita saksikan beberapa penampilan yang sangat memukau dari siswa-siswi SD Negeri Ngepung. Penampilan tersebut tentunya tidak terlepas dari bakat yang memang telah dimiliki oleh anak-anak kita. Dan tentunya SD Negeri Ngepung sangat mewadahi dari bakat-bakat tersebut. Dengan kerjasama dari wali murid, guru, dan pelatih, kita bisa mengantarkan anak-anak kita untuk mengikuti beberapa lomba. Dan yang sangat membanggakan, kita berhasil meraih 6 penampilan terbaik pada acara Dikjaya Mencari Bakat Kabupaten Probolinggo tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. SD Negeri Ngepung menampilkan dongeng dan musik tradisional dengan cerita Bromo Tagih Janji yang diasuh langsung oleh Bapak Guru hebat kita, yaitu Bapak Bani. Dan berikut adalah 5 nama siswa yang sangat membanggakan SDN Ngepung. Untuk anak-anak yang saya sebutkan, silahkan naik ke panggung untuk menerima piagam penghargaan. Satu, Muhammad Hamdan Wahyu Prasetya. 2, Kertajasa Jaya Wardana. 3, El Tegar Eka Putra. 4, Muhammad Raihan Faridila. 5, Fajar Nurdiansyah Permana. Untuk Bapak Bani selaku pelatih dan pendamping diharapkan untuk naik ke atas panggung. Bapak Tono diharapkan untuk naik ke atas pentas untuk menyerahkan piala. berhasil mengalahkan dari 235 sekolah
di Kabupaten Probolinggo, dan kita menjadi 6 terbaik. Oleh karena itu diharapkan bakat-bakat yang terpendam dari anak-anak kelas 1, 2, 3, dan 4. Baik, selanjutnya tentunya prestasi siswa dan siswi SD Negeri Ngepung tidak hanya di bidang non-akademik, tetapi juga di bidang akademik. Hal ini dibuktikan dengan nilai-nilai mereka yang sangat memuaskan. Berikutnya adalah 5 lulusan terbaik SD Negeri Ngepung tahun ajaran 2023-2024. Untuk nama-nama yang disebutkan, silahkan naik ke atas panggung beserta orang tua. Satu, Rama Aprilia Gading, putri dari Bapak Agus Suprianto. Orang tuanya silahkan naik ke atas panggung. 2, Fiandra Nova Febriana, putri dari Bapak Busono. 3, Kayla Salma Hakiki Rayani, putri dari Bapak Suheri.
kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan sambutan terakhir akan disampaikan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukapura. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum afdal kalau tidak ganjil, saya tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hongulun Basuki Langgeng. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. SD Ngepung. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala Desa Ngepung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala SD Negeri Ngepung Bapak Sutono SPD beserta segenap Dewan Guru yang saya banggakan. Untuk anak-anak kelas 6 yang sudah lulus, saya sampaikan selamat telah menuntaskan 6 tahun masa belajar di sekolah dasar dan tentu tidak berhenti sampai di sini, tapi wajib melanjutkan ke jenjang berikutnya. Anak-anak kelas 6 saya tanya, dari 41 lulusan, angkat tangan yang melanjutkan ke pesantren. Mondok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah, saya doakan menjadi ustadz dan ustadzah, bermanfaat untuk lebih banyak umat agar semuanya selamat dunia dan akhirat. Untuk yang melanjutkan ke SMP kota, tidak ada, orang tuanya nggak tega. Ya, bisa dimaklumi, gek durung wayahe. Yang melanjutkan ke SMP 1 Sukapura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah diterima? Masih mau daftar? Oke, saya doakan bisa diterima. Kemudian yang ke SMP 2 Sukapura. Oh, alhamdulillah. Oke, sekolahnya dekat, maka prestasinya juga harus menghebat. Rugi sekolahnya cedek, tidak maksimal. Nominasi 6 besar. Dikdaya mencari bakat mengalahkan ratusan peserta sekabupaten Probolinggo. Tepuk tangan. Kemudian juga masuk nominasi sebagai sekolah yang nyaman dan asri. Tepuk tangan sekali lagi. Di bidang akademis pun SD Ngepung juga patut untuk diperhitungkan dan diperbincangkan. Karena itu hal ini adalah hal yang membanggakan bagi Bapak Ibu wali murid sekalian. Jenengan harus bangga bisa menjadi bagian dari SD Ngepung ini, karena disinilah putra putri jenengan dilayani. Kalaupun toh tadi ada 5 anak yang tampil nari dapat penghargaan, kemudian ada 5 anak lagi kelas 6 yang tampil mendapat penghargaan akademis. Bapak Ibu yang putra putrinya belum tampil sebagai juara, tidak dapat piagam penghargaan, tidak menjadi bintang hari ini di atas panggung, Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati. Karena setiap anak memiliki bakat dan potensi masing-masing. Bapak
Bapak Ibu harus memastikan bahwa mereka akan tetap tumbuh dan berkembang. Kita tidak tahu bagaimana perkembangan mereka di SMP, di SMA, bahkan nanti setelah lulus dari kuliah. Karena yang menentukan bukan nilai raportnya, bukan piagam penghargaannya, tetapi karakternya. Anak-anak yang prestasi biasa-biasa saja, tapi disiplin, jujur, tanggung jawab, pandai bersosialisasi, insya Allah akan sukses di masa depan. Anak-anak dengan prestasi, piagam penghargaan tumpuan, jika tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, perilaku yang mulia, maka angka-angka dalam rapot itu menjadi percuma. Karena itu mari kita terus iringi mereka dengan doa, kita dampingi, kita berikan yang terbaik. Ngaten nggih, Bapak Ibu setuju? Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala SD Negeri Ngepung yang sudah mendampingi dan mengantar SD Ngepung ini menjadi sekolah yang membanggakan. Satu pantun terakhir, pergi ke Bandung membeli tomat 3.000 dapatnya 5. SD Ngepung memang hebat. Semoga terus maju dan berjaya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita saksikan penampilan tari Doro Getak, penampilan siswi kelas 3, tari merah, persembahan siswi kelas 4, dan cerita rakyat Bromo Tagi Janji, persembahan siswa kelas 5.
sekalian, sambil menyiapkan peralatan musik dan properti tari, kami sampaikan bahwa penampilan ini meraih 6 terbaik tingkat Kabupaten Probolinggo dalam ajang Dikdaya Mencari Bakat.
Maka mereka meminta anak kepada dewa dengan mendapat bisa panjangan selama 4 tahun. Akhirnya mereka diberi anak oleh dewa dengan syarat si bungsu harus dimakan kawah gunung. Kuma adalah anak yang paling besar dari 24 saudaranya. Dia berwajah manis, tampan, lucu, dan sangat lincah. Mereka hidup berbahagia. Namun di tengah kebahagiaan itu, Quran tentu terasa sedih karena dia teringat akan janjinya. Dia menangis. Coba pikirkan tidak tega melihat istrinya menangis. Dia pun berusaha untuk menghiburnya. Sudahlah, kalau kau terus-teruskan kesukaanmu itu, ini adalah risiko yang kita harus terima nih. Kita sudah berjanji kepada Bromo. Relakan Kusuma, relakan nih. Dengan berlinang air mata, Quran tentu menatap wajah suaminya. Tak kuasa aku merelakan Kusuma. Ia anakku, ia jiwaku, ia darah dagingku sendiri. Tak mungkin, tak mungkin. Tiba-tiba terdengar suara gajah di kawah gunung Bromo. Roro Antun dan Joko Tingkir, jangan lupa pada luwe wis tak kabulen, ojo lali kudu ditepati. Anteng dengan kebingungan, ia pun harus berbuat apa. Liwat, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari bawah gunung Bromo. Kusuma Muda disambar api gunung Bromo. Kusuma. Akhirnya Kusuma dilakukan ke Gunung Bromo untuk menyelamatkan tanah leluhurnya. Dari dongeng ini kita bisa mempelajari bahwa 1. Bahwa janji harus ditepati. 2. Bahwa keikhlasan akan membuahkan kebahagiaan dan ketentraman
anggur. Dia adalah